Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku bersama aku Falanaina. Hai. Jangan lupa sebelum menonton di subscribe dulu channel ini. Terus jangan lupa untuk mencet loncengnya. Terima kasih. Oke, yang pertama yaitu aku udah menghindari makanan-makanan yang pedas guys. Aku merasa mulutku pun aku makan juga gak nyaman, jadi kayaknya aku emang harus menghindari makanan-makanan pedas gitu ya guys. Selain untuk faktor kesehatan, mungkin juga aku menghindari makanan yang gak nyaman gitu di badan aku gitu kan. Pokoknya apapun makanan yang menurut aku gak nyaman di mulut dan gak enak di badan, itu kayaknya aku mesti hindari gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang aku hindari di umur aku yang udah 25 tahun ini guys. Terus yang kedua itu makan dan minum pokoknya yang manis ya guys. Aku udah jarang makan dan minum minuman yang manis karena nggak tahu kenapa ya guys, kayak celeng gitu loh guys di otak itu langsung naik gitu, nggak tahu sih kenapa ya guys, aku nggak tahu. Pokoknya aku tuh menghindari makan dan minuman yang manis kayak minum-minuman kemasan. Itu aku jarang sekali membeli. Kalau nggak keluar kota atau ke mana jalan gitu, aku tuh jarang minum guys. Biasanya aku malah beli itu kayak air mineral gitu, walaupun emang tawar dan nggak ada banyak rasa. Jadi ya yang penting sehat aja gitu ya, walaupun memang kita nggak bisa menghindari makanan manis karena emang manis atau glukosa itu kan salah satu sumber energi ya, tapi aku menghindari terlalu banyak minum dan makanan yang manis guys. Selain untuk faktor kesehatan juga kayaknya di mulut aku tuh kayak aneh aja gitu loh guys kalau makan dan minuman yang manis gitu loh, kayak kayak dominan gitu loh guys, dominan. Jadi aku harus selalu netralin pakai air putih gitu, atau ya kenapa aku selalu begitu guys, mau makanan manis atau pedas tuh aku harus selalu netralin pakai air putih. Jadi misalkan satu suap nih, aduh ini manis banget, aku harus netralin pakai kayak air putih gitu. Jadi kalau sebisa mungkin aku itu nggak makan dan minuman yang manis gitu, kayak menghindari makan snack gitu. Tapi kalau aku pengen kayak makan coklat itu ya pengen-pengen aja, jadi bukan menghindari banget atau enggak sama sekali, cuman kayak lebih jarang dan enggak rutin gitu guys. Nah yang ketiga itu aku udah jarang membeli maksudnya kayak baju, terus pokok barang-barang fashion gitu guys. Jarang sekali sekarang karena emang ya soalnya dulu tuh aku FOMO banget, aku harus punya model ini, model itu, dan ujung-ujungnya tuh nggak kepake guys. Jadi kayak sayang banget karena nggak kepake itu, terus jadi numpuk-numpuk di lemari kan. Dan dulu tuh aku emang sangat suka fashion ya guys, bukan lebih ke baju sih, lebih ke sepatu. Aku tuh kayak koleksi sepatu dan sandal tuh banyak banget, sampai rusak karena nggak kepake gitu kan. Jadi di umur yang udah 25 tahun itu aku kayak merasa kok sia-sia banget aku beli barang-barang yang menurutku nggak perlu banget aku beli, dan ujung-ujungnya pun nggak aku pakai, akhirnya rusak guys. Sebenarnya aku tuh suka jualin barang-barang yang nggak aku pakai gitu kan, dan mencoba untuk lebih hidup dengan yang sederhana gitu. Dan itu sedang aku lakukan guys. Jadi aku nggak terlalu FOMO juga sekarang soal fashion dan kayak pokoknya fashion lah guys ya, mau baju dan lain sebagainya gitu. Terus juga aku lebih suka baju yang itu aja. Kalau misalkan kondangan itu bajuku tuh nggak banyak guys sekarang. Kalau dulu kan aku harus punya baju baru, terus aku harus bisa beli lagi yang baru, terus aku harus gonta-ganti baju setiap ada kondangan gitu kan. Tapi sekarang udah enggak. Jadi misalkan ada baju itu yang masih yang pengen aku pakai, ya udah itu aja gitu. Mau aku
pakai terus di kondangan yang ini, kondangan itu, aku tuh udah nggak masalah gitu, karena kayak aku udah nggak peduli omongan orang, dan selama itu nyaman dan menurutku aku pede, ya udah aku lakuin aja gitu guys. Tapi kalau untuk kayak namanya sepatu, sandal, kan aku suka banget kan ya koleksi kayak begitu gitu. Itu sekarang ya lumayan sih agak mengurangi juga. Cuman kayaknya aku kadang punya pemikiran, aduh ini lucu banget, aku harus beli deh. Kayaknya ini keren banget, aku mesti beli deh. Kayaknya masih ada pemikiran seperti itu guys. Tapi ya lebih ngontrol apa namanya, kita lebih butuh atau kepengen gitu. Terus yang keempat itu aku sekarang lebih minimalis gitu, dan atau aku lebih suka barang yang sedikit tapi berguna gitu loh guys, daripada apa namanya banyak barang dan nggak pernah aku pakai, terus apa namanya numpuk-numpuk gitu, aku nggak suka. Dan sekarang pun kalau mau beli itu harus pikir-pikir 2 sampai 3 kali ini bener-bener butuh atau enggak, sampai aku lupa akhirnya aku tuh nggak beli kan. Ini masih bagus deh, kayaknya aku nggak mesti beli lagi gitu. Kalau misalkan untuk kosmetik ya, biasanya kan ada skincare yang nggak cocok, ada skincare yang apa namanya, wah ini kayaknya aku mesti coba gitu ya, mesti ada guys, cuman nggak terlalu FOMO. Ya kalau skincare itu memang kita harus cari yang cocok buat wajah kita ya guys. Kalau emang kita lagi apa namanya budgetnya minim, oke deh aku coba ganti skincareku ke ini. Supaya untuk memangkas biaya budgetnya skincare gitu kan. Jadi aku mesti cari produk, gonta-ganti produk itu masih ada, tapi nggak terlalu sih guys. Jadi kalau misalkan ada satu produk ini yang nggak cocok sama aku habisin dulu guys. Jadi aku nggak mau sia-sia gitu. Tapi kadang juga kalau aku emang membuat wajahku tuh terlalu parah gitu kan, nggak cocoknya parah banget, akhirnya tuh aku jual. Biasanya aku jual itu di pre-love Facebook guys, kayak grup gitu, tapi itu masih satu wilayah sama aku. Jadi kalau apa namanya beda wilayah itu aku nggak terlalu percaya ya. Jadi kalau misalkan ada barang yang nggak cocok itu biasanya aku jual ke pre-love guys. Terus yang kelima itu aku juga sering beli pre-love daripada baru. Kenapa? Biasanya di pre-love itu ada barang yang baru tapi nggak dipakai itu kan guys. Harganya itu biasanya lebih miring daripada harga baru di toko. Jadi sebenarnya pinter-pinter milih kalau beli di pre-love ya guys. Harus pinter juga lihat, cek kondisi barangnya, harganya juga. Pokoknya pinter-pinter lah kita cari barang di pre-love, jangan mudah percaya juga. Aku saranin juga kalau di pre-love itu jangan sampai beda wilayah atau jauh wilayahnya dari kita, karena itu biasanya penipuan ya. Aku juga menghindari itu. Jadi biasanya kalau di pre-love itu aku belinya skincare guys. Jadi kalau misalkan ada produk yang aku cocok buat di wajah aku dan ada orang yang jual dan itu masih penuh dan apa namanya kan masih steril gitu loh guys ya, baru tapi jarang dipakai, itu biasanya dijual dengan harga miring atau separuh harga, itu baru aku beli guys. Jadi kayak meminimalisir budget itu. Kalau untuk baju pre-love tuh aku jarang beli karena nggak tahu kenapa ya, mending beli baru sih kalau baju ya. Tapi kalau kayak barang-barang kado bayi atau apa namanya kayak skincare atau produk-produk gitu, itu biasanya aku masih beli pre-love kayak biasanya gitu. Kak, emang nggak takut nanti produknya palsu, terus apa namanya nggak steril atau gimana? Pokoknya kalau aku itu beli barang tuh aku lihat dulu apa namanya infonya gitu, deskripsinya. Dia minusnya apa, dia PL pemakaian segini, terus apa namanya. Biasanya aku belinya itu
satu kali pakai guys, jadi nggak terlalu apa namanya kotor atau nggak steril gitu kan. Tapi aku jarang beli kayak bedak gitu, aku nggak beli guys. Aku nggak beli foundation juga, aku nggak beli. Jadi yang aku beli itu biasanya lebih ke micellar water, terus kayak moisturizer, kayak sunscreen, kayak gitu-gitu guys. Jadi kalau untuk yang langsung ke wajah kayak bedak, foundation, terus apa-apa itu aku jarang beli di Prilove. Jadi itu tadi 5 hal yang udah aku hindari dan sedang aku lakukan di umur 25 tahun ya guys. Kira-kira kalian sama nggak sama aku, atau kalian juga sedang menghindari itu? Kalau aku sih emang banyak alasannya juga, ada alasan. Jadi aku nggak menghindari itu karena aku pengen juga. Karena memang ada alasannya ya guys. Jadi kayak lebih mencintai diri sendiri dan lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. So, jadi itu sih yang bisa aku share sama kalian. Oke, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton guys. Terima kasih.